Happy viewers, sebentar lagi rekan-rekan akan menyaksikan video dari Preview by Paramavida Akoladia Group. Sebelum rekan-rekan menyaksikan video ini, jangan lupa untuk klik like, share, dan klik tombol subscribe supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya. Selamat menyaksikan! Hai viewers, selamat datang di sesi video Preview by Paramavida Akoladia Group. Nah, hari ini saya Carla sudah bersama dengan Bapak Bahtiar. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih. Tapi sebelum ngobrol-ngobrol, silakan Pak Bahtiar untuk perkenalkan diri. Mungkin di sini rekan-rekan baru nemu YouTube channel kita atau baru ketemu nih sama Pak Bahtiar. Boleh dipersilakan Pak? Baik, terima kasih Mbak Carla. Saya Bahtiar, saya professional coach yang sudah malang melintang 15 tahun di berbagai industri gitu ya. Jadi saya pernah ada beberapa di industri di perusahaan profesional. Dan saat ini saya memang sebagai professional trainer dan coach. Oke, nah hari ini kita mau ngomongin soal self-coaching. Nah, untuk coaching sendiri kan kita udah sering dengar nih Pak. Nah, ada nggak sih perbedaan yang signifikan antara self-coaching sama coaching itu sendiri? Baik, sebelum saya masuk ke perbedaannya self-coaching gitu dengan coaching, saya akan masuk ke coachingnya dulu Mbak. Jadi kalau coaching itu ya terjemahan bebas di kamus itu adalah memang mengajarkan, kemudian menginstruksikan, mengarahkan kepada timnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang banyak orang yang mungkin agak bingung nih pengertian dengan coaching, coach, guru, trainer gitu ya. Nah, adalah Tim Gallwey ya. Dia seorang coach tenis gitu ya, tenis coach yang bisa mendefinisikan secara bagus definisi yang bisa berbeda antara yang lainnya, antara coach dengan trainer dan guru gitu ya. Dia bilang gini, coaching adalah memaksimalkan potensi seseorang, membebaskan potensi seseorang untuk memaksimalkan potensinya ya, membimbing mereka untuk bisa belajar alih-alih mengajarinya. Jadi coaching itu bukan mengajar gitu ya. Coaching itu bukan memberikan instruksi, tapi dia membimbing untuk bisa si coach itu memberikan pelajaran atau memberikan suatu solusi gitu. Nah, tujuan coaching adalah memang mengeliminasi hambatan-hambatan internal bagi seorang untuk bisa bertumbuh, berkembang gitu, menuju potensi yang paling maksimal gitu. Nah, memang kalau kita tadi pertanyaannya apakah bedanya self coaching dengan coaching, ada 3 perbedaan signifikan gitu. Yang pertama, kalau coaching itu ya, ada orangnya, ada coach, misalnya saya meng-coaching Mbak Carla gitu ya. Coachingnya Mbak Carla, kemudian coachnya saya, itu satu bedanya. Yang kedua, kalau coaching itu ada yang memfasilitasi pertanyaan, proses berpikir kreatifnya itu ada seorang coach gitu ya. Tapi kalau self coaching yang membantu proses berpikir dan membantu pertanyaan itu dari si kita sendiri gitu, karena self coaching ya. Jadi kita kayak ada internal dialog kita bahwa yang membantu pertanyaan kita sendiri. Kemudian yang ketiga, bahwa proses dari konstruksi pertanyaan, kemudian strukturnya, kemudian waktunya itu memang didefine oleh seorang coach gitu ya, untuk yang coaching. Tapi untuk yang self coaching, untuk proses strukturnya, bagaimana waktu dan pertanyaannya itu disetting oleh kita sendiri gitu ya. Jadi memang itu 3 perbedaan signifikan. Jadi self coaching adalah aktivitas mandiri yang memungkinkan seorang untuk bisa memfasilitasi dirinya sendiri untuk bisa dia menemukan solusi-solusi atas permasalahannya gitu ya. Dia bergerak menuju ke value yang paling berharga sehingga dia bisa menemukan solusi-solusi tersebut gitu ya. Nah, kemudian change framework-nya gimana? Change framework-nya begini. Dalam coaching dan self coaching itu punya change framework yang sama. Ada dalam satu situasi current situation Mbak, kemudian menuju ke situasi yang selanjutnya yang akan kita rubah. Current situation itu apa? Current situation itu kayak perilaku sekarang nih kita nih, kondisi perilaku yang akan kita ubah.
kemudian menuju ke yang akan kita rubah, kondisi yang akan kita rubah. Nah, dari current situation menuju ke arah perubahan yang akan kita rubah itu ada jembatan, namanya sumber daya, gitu. Nah, sumber daya itu semacam apa sih? Jadi sumber daya sebetulnya sejatinya sudah ada. Sumber daya kita itu ada dari lingkungan kita, sumber daya itu dari value kita, sumber daya itu ada dari keterampilan kita, Mbak, ada skill kita, kemudian ada beberapa hal yang terkait dengan spiritual gitu ya. Jadi sebetulnya kalau kita ingin berubah dari kondisi sekarang ke kondisi yang akan kita rubah, itu ada jembatannya. Nah, jembatan namanya sumber daya. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah gini, bagaimana bisa memunculkan sumber daya itu, gitu kan ya? Nah, ada tiga contoh bagaimana kita bisa memunculkan sumber daya itu ya. Yang pertama adalah kita bisa melihat bahwa kita pernah melakukan sesuatu yang sangat sukses, berharga, yang kita bisa menuju ke arah yang sukses selanjutnya. Contoh, kita misalnya akan menghadapi situasi presentasi gitu ya, kemudian kita gugup, kita tegang gitu ya. Nah, ketika kondisi ini, ingat-ingat deh, ada situasi tertentu yang ketika itu kita pernah sukses melakukan presentasi di hadapan pimpinan kita atau di hadapan banyak orang gitu ya. Nah, situasi tersebut kita bisa coba ambil bahwa kita pernah kok sukses dengan kondisi seperti itu ya. Nah, ketika kita tegang akan menghadapi presentasi gitu ya, ketika kita tegang menghadapi audiens, kita bisa mencontoh bahwa dulu kita pernah berhasil loh gitu. Jadi semacam kita punya visualisasi yang waktu itu bahwa kita pernah berhasil. Yang kedua, untuk bisa memunculkan sumber daya itu adalah dengan memodel orang, dengan misalnya mencontoh orang lain. Saya pernah ketika misal mau presentasi memodel orang bahwa saya punya trainer favorit saya gitu ya. Jadi dia punya kompetensi trainer sangat bagus, bicaranya sangat luar biasa, kemudian jalannya, duduknya itu bisa atau berdirinya itu bisa sangat tegap tanpa tegang gitu ya. Dan saya memodel itu. Yang ketiga, untuk memunculkan sumber daya itu adalah bagaimana kita bisa berpikir imajinatif, kreatif, bahwa seolah-olah kita sudah berhasil di titik tersebut gitu ya. Misalnya gini, ketika kita misalnya ada di satu titik, memang yang tadi ya contohnya presentasi kita kayaknya agak gimana ya, agak deg-degan gitu ya. Coba deh bikin imajinasi, proses berpikir kreatif kita. Bayangkan pada satu saat itu kita sudah berhasil berpresentasi di hadapan banyak orang, di hadapan audiens, dengan kaki kita berdiri tegap, kata-kata kita bagus, meluncur dengan sangat luar biasa. Kita bayangkan imajinatif itu, Mbak, untuk bisa bahwa kita akan seperti itu. Jadi kayak semacam proses imajinasi bahwa kita akan berhasil di situ. Jadi ada 3 itu ya, bahwa kita bisa melakukan, bahwa kita mengingat bahwa kisah sukses kita masa lalu, kemudian memodel orang yang sukses dengan cara yang sama, dan ketiga adalah bagaimana kita berimajinasi kreatif untuk bisa melakukan bahwa kita seolah-olah sudah berhasil di poin tersebut. Oke, menarik ya. Berarti itu sebenarnya ada di pikiran kita sendiri ya? Betul. Iya, benar-benar. Nah, kalau gimana sih cara kita melakukan persiapan self coaching itu sendiri? Baik, untuk persiapan self coaching itu ini menarik, Mbak, karena sebetulnya ada beberapa hal yang mungkin mirip dengan coaching itu sendiri ya. Yang pertama, kita harus menyediakan waktu gitu ya. Kalau dalam coaching itu sendiri kan ya, ada coach profesional, kita akan menyediakan waktu untuk bisa kapan nih, seminggu sekali kah gitu ya. Saya janjian sama Mbak Carla, kita coaching untuk seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Sama di proses self coaching juga bisa seminggu sekali. Ada waktu regulernya gitu ya. Ada waktu reguler, ada waktu insidental. Yang waktu reguler itu misalnya seminggu sekali kah, 2 minggu sekali kah, atau 3 minggu sekali. Kalau saya sarankan memang sebaiknya seminggu sekali. Kenapa? Karena biar ritmenya bisa lebih kelihatan, lebih enak, dan mungkin bisa di-note bahwa ada beberapa perubahan atau sesuatu yang signifikan akan kita bisa catat ya untuk kedepannya. Yang kedua, terkait waktu bisa juga insidental, Mbak. Jadi misalnya gini, ketika saya misalnya lagi bad mood gitu ya, atau misalnya lagi kurang percaya diri, lagi stuck, lagi nggak bisa mikir gitu ya, lagi mager. Nah, pada saat itu kita bisa memunculkan untuk kita bisa self coaching sendiri gitu ya. Jadi kalau tadi durasi tentang waktu regulernya, misalnya gini, saya akan self coaching untuk di hari Sabtu jam 8 pagi gitu ya. Atau saya akan melakukan self coaching setiap hari Sabtu ba'da subuh jam 6 gitu ya.
Nah, kalau misalnya yang tadi, yang untuk insidental, ketika misalnya saya lagi mager, saya lagi malas, saya akan langsung melakukan, oke, ketika situasi saya sedang sulit, tidak terkondisi dengan baik, saya akan melakukan self-coaching. Itu dari segi waktu. Yang kedua dari sisi bagian persiapan, kita bisa mencatat, gitu ya. Siapkan catatan. Kenapa? Karena catatan itu sangat penting untuk merecord bagaimana hasil dari coaching kita sebelumnya, gitu ya. Catatan itu untuk mendokumentasikan bagaimana kita bisa tumbuh berkembang dengan baik. Apa saja kekurangannya gitu ya. Nah, terus apa media tools untuk pencatatannya? Ada banyak. Ada bisa ke handphone kita gitu ya. Ada buku biasa gitu ya. Kemudian ada di Google Note dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya agar yang tadi hasil proses self coaching kita terdokumentasi dengan baik. Sehingga apa? Sehingga ketika misalnya ada perubahan atau ada sesuatu yang ingin kita rubah, itu bisa kelihatan terikut dengan baik gitu ya. Oke, yang ketiga adalah menetapkan target sesi yang jelas dan berupa ukurannya gitu, Mbak. Jadi gini contohnya, target kita self coaching itu apa? Waktunya berapa menit? Kemudian apa yang akan kita ukur? Bagaimana mengukur keberhasilannya dan mengapa itu penting? Gitu. Contoh, saya punya pengalaman misalnya saya ada sedikit konflik gitu ya sama tim saya gitu ya. Tim saya nih sama-sama tim saya. Kemudian saya agak marah sama beliau gitu ya. Nah, ketika saya marah, saya sadar, oh ternyata ini kayaknya kurang baik nih gitu ya. Maka saya akan melakukan self coaching gitu ya. Maka saya duduk di bangku saya, di meja saya gitu. Kemudian saya berikrar, oke, saya akan melakukan self coaching selama 30 menit. Itu ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk bisa meredakan kemarahan saya. Bagaimana meredakan level kemarahan saya itu subjektifnya seperti apa? Misalnya kalau level kemarahan saya 10, saya akan menurunkan menjadi 2 gitu ya. Kenapa ini penting, Mbak? Kenapa ini penting? Karena saya merasa bahwa gaya marah-marah saya itu kurang baik, kurang pas sebagai seorang leader gitu ya. Yang kedua, bagaimana saya bisa menjaga antara pertemanan, kemudian tim gitu ya, untuk bisa sama-sama saling solid, untuk bisa menjadikan yang terbaik bagi tim saya gitu ya. Nah kemudian tadi itu kenapa itu penting, jadi ada semacam durasinya, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan turunnya yang kita fix bahwa kita melakukan itu ada tujuannya gitu teman. Oke, berarti sebenarnya tanpa kita sadari kita tuh sering melakukan self coaching ya? Betul, tanpa kita sadari kita mungkin bisa melakukan self coaching, tapi kadang-kadang self coaching yang kita rencanakan itu bukan yang kita rencanakan, yang kita lakukan itu tidak terencana dengan baik gitu ya. Oh iya, benar-benar. Ada teknik-tekniknya juga Mbak yang akan nanti kita bisa pelajari nanti kalau misalnya ada kesempatan lebih panjang gitu ya. Sebenarnya terdengar sepele tapi ternyata harus didokumentasikan dengan baik, dicatat dan lain-lain sebagainya. Oke, nah sebenarnya apa sih prinsip-prinsip dari self coaching itu sendiri? Baik, nah ini penting ya kalau kita mengetahui prinsip-prinsip self coaching bahwa kita yakin dan percaya bahwa selain coach profesional gitu ya, kita bisa men-coach diri kita sendiri dengan self coaching. Yang pertama adalah tidak ada yang lebih tahu tentang diri kita sendiri selain diri kita sendiri juga gitu ya. Tidak ada yang lebih tahu Mbak Carla selain Mbak Carla sendiri gitu ya. Tidak ada yang mengetahui diri saya lebih dalam ketimbang diri saya sendiri. Kita tahu bahwa kita punya potensi gitu ya. Kita tahu pekerjaan kita tahu kelemahan kita tahu beberapa hal yang mungkin ada kelebihan kita. Tapi kadang-kadang kita itu kayak pengetahuan itu tertutup sama kabut gitu. Jadi kayak semacam nggak kelihatan gitu. Nah, untuk memunculkan semacam bahwa kita ada potensi itu, maka dibantu dengan self coaching ya, yaitu dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan tentu saja. Nah, apakah dengan langsung mengajukan pertanyaan self coaching itu bisa mengetahui kita 100%? Belum tentu juga gitu ya. Ini perlu semacam mengetahui diri kita itu kayak semacam kita perjalanan hidup kita sepanjang hayat kita gitu ya. Bahkan sampai mungkin usia kita nanti berpulang itu kita akan terus menggali bahwa kita tuh potensinya ada di mana sih gitu kira-kira gitu. Nah, kemudian yang kedua bahwa setiap orang itu pingin punya kehidupan yang lebih produktif dan lebih baik gitu ya, dan lebih bermakna gitu. Nah, saya yakin gini, setiap orang yang lahir di dunia ini pasti punya misi. Setiap orang yang dilahirkan di dunia ini pasti Tuhan punya tujuannya gitu ya. Nggak mungkin Tuhan menciptakan kita ke dunia tanpa tujuan, betul kan Mbak ya? Iya betul. Tentu saja kita perlu sebuah namanya misi gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah tidak semua orang yang bisa menemukan misi itu gitu ya. Nah, inilah tugas kita untuk bisa menemukan sebuah misi hidup kita gitu ya. Nah, ketika kita sudah punya misi, tentu saja kita perlu dibekali sebuah tools atau perlengkapan ya. Karena
kita punya misi, tapi kalau kita nggak punya perlengkapannya agak percuma juga gitu ya, kan kita perlu dibekali untuk melengkapi misi itu. Nah, contoh kalau misalnya tentara, misinya adalah tentara gitu ya, kemudian perlengkapannya apa? Toolsnya apa? Senapan gitu kan ya. Kalau dokter misalnya, dokter apa perlengkapannya? Tools atau melengkapi untuk misi tersebut. Misalnya stetoskop atau alat suntik gitu ya. Betul. Kemudian tukang gitu ya, bahan-bahan baku dan sebagainya. Nah, kita juga punya potensi untuk kita juga sebetulnya punya alat atau tools untuk bisa mewujudkan misi kita gitu ya. Nah, apa tools atau perlengkapan itu? Itulah yang namanya potensi gitu. Jadi tugas kita adalah dua nih, untuk bisa menemukan misi kita dalam hidup ya. Kemudian kita bisa menemukan toolsnya, potensi untuk bisa membawa misi kita menjadi lebih baik gitu. Oke, yang ketiga, setiap orang tuh punya keinginan atau dorongan untuk bisa bertumbuh menjadi ke arah yang lebih baik gitu. Jadi orang itu memiliki dorongan untuk bisa berubah ke arah yang lebih baik gitu ya. Kalau menurut Abraham Maslow itu teorinya bahwa dia punya keinginan untuk bisa mengaktualisasi diri menjadi lebih baik gitu ya. Nah, ketika dia pengen mengaktualisasikan diri jadi lebih baik, ada proses belajar di situ, ada proses bertumbuh ke arah yang lebih baik. Nah, menjadi proses yang ke arah lebih baik itu namanya grow mindset gitu ya. Orang-orang yang punya grow mindset, maka kehidupannya akan bisa menjadi lebih baik gitu ya. Ketimbang ada orang yang mungkin kita banyak saksikan bahwa ada orang yang alih-alih punya grow mindset, dia cuma punya fixed mindset. Jadi fixed mindset itu merasa bahwa dia ya udahlah kayak gini aja, nggak bisa berubah gitu ya. Padahal setiap manusia punya potensi untuk itu gitu ya. Yang ketiga, yang prinsip untuk self coaching bahwa sebetulnya kita punya daya kreatif untuk bisa menemukan solusi-solusi atas tantangan kita gitu ya. Cuma sayangnya kadang-kadang daya kreatif kita nggak keluar gitu ya. Tuhan memberikan masalah itu bersama solusinya, betul ya. Jadi Tuhan tuh memberikan masalah, pasangannya sama solusinya gitu ya. Nah, kadang-kadang solusinya tuh ada di dalam diri kita sendiri gitu sih Mbak. Jadi kadang-kadang cuma kita butuh menemukan jawaban atas beberapa solusi pertanyaan yang memang sebetulnya ada di dalam tubuh kita sendiri gitu ya. Nah, proses berpikir kreatifnya ini, proses memfasilitasi proses kreatif ini itu bisa dibantu dengan pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Nah, tentu saja bukan sembarang pertanyaan gitu ya. Kan ada pertanyaan yang macam-macam di dunia ini. Ada pertanyaan yang memberdayakan gitu ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang memperdayakan gitu. Ada pertanyaan-pertanyaan yang menguatkan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang melemahkan gitu ya. Jadi kita harus memilih beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita akan pilih, bahwa kita akan memilih pertanyaan-pertanyaan yang menguatkan dan memotivasi kita gitu. Contoh-contoh pertanyaan itu contohnya kayak gimana sih Pak yang menguatkan atau memotivasi? Nah, ada dalam teknik-teknik untuk yang self coaching ini ada beberapa teknik-teknik untuk membuat pertanyaan yang cukup powerful Mbak gitu ya. Pertama adalah pertanyaan untuk kita bisa menggunakan pertanyaan terbuka. Kenapa pertanyaan terbuka? Bukan tertutup gitu ya. Karena dengan menggunakan pertanyaan terbuka, kita bisa lebih punya opsi lebih banyak. Kita bisa merenung lebih dalam bahwa kita bisa memunculkan satu opsi atau pembelajaran baru dari sekeliling kita atau solusi-solusi yang lain gitu ya. Pertanyaan terbuka ya. Jadi misalnya gini, kalau dalam situasi kayak gini, solusinya A atau B ya. Nah, itu pertanyaan tertutup tuh gitu. Yeah. Nah, kalau pertanyaan terbuka misalnya, kalau dalam situasi seperti ini, kira-kira siapa yang bisa membantu saya ya? Gitu. Jadi pertanyaan lebih, siapa nih yang bisa membantu saya gitu. Ketimbang misalnya tadi A cuma B gitu ya. Nah, yang kedua pertanyaannya adalah pertanyaan yang bisa memberikan solusi. Ketika kita mendapat masalah, kemudian kita biasanya berfokus pada masalah tersebut gitu ya. Nah, ketika kita punya masalah, kemudian fokus kita cuma pada masalah tersebut, maka masalah itu akan menjadi lebih besar gitu ya. Karena fokusnya bukan kepada solusi gitu ya. Contoh, lihat ya, kalau misalnya kita jerawatan gitu ya, jerawatan, terus fokusnya pada masalah jerawat, kadang-kadang jerawatnya bisa lebih besar gitu. Iya, betul. Tapi kalau misalnya kita berfokus pada sebuah solusi gitu ya, kita punya masalah, kita mengelilingi dengan beberapa solusi-solusi tersebut, otomatis kita punya potensi untuk bisa mendapatkan solusi lebih cepat gitu ya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang agak ke belakang gitu ya, itu juga nggak baik. Misalnya gini, kalau ada masalah kayak gini, kira-kira siapa yang punya salah seperti ini ya, gitu ya. Tapi beda pertanyaannya kalau ada masalah seperti ini, gimana solusinya gitu ya. Jadi
pertanyaan yang ke belakang itu tidak produktif gitu ya. Nah yang ketiga, pertanyaan-pertanyaan yang bisa memunculkan potensi-potensi kita Mbak. Jadi gini, kita itu memang punya semacam potensi kekuatan dan kelemahan ya. Nah ketika kita menghadapi masalah, kita bisa lebih aware untuk bisa memunculkan potensi-potensi untuk mengajukan pertanyaan yang mungkin bisa memunculkan potensi kita gitu ya. Nah pertanyaannya memang apakah dengan ketika ada masalah kita mengarahkan ke potensi kita atau ke kelemahan kita gitu. Nah yang kemudian yang terakhir adalah pertanyaan-pertanyaan yang memang ada di kendali kita gitu ya, bukan dalam pengaruh orang lain gitu ya. Contoh, ketika kita punya suatu tantangan atau masalah, maka yang perlu diperhatikan adalah bagaimana memunculkan pertanyaan itu yang memang ada di kendali kita. Contoh gini, dalam kondisi ekonomi yang agak ribet kayak gini ya, mungkin agak banyak orang susah gitu, ini pertanyaan yang agak bukan dalam kendali kita gini. Ini ekonomi lagi susah nih, kok kenapa ya Menteri Ekonominya nggak diganti gitu ya? Itu kan bukan di bukan dalam pengaruh kita. Gitu. Semakin banyak kita memikirkan pertanyaan yang bukan dalam kendali kita, itu kita akan semakin capek, lelah gitu ya, karena potensinya bukan ada di situ gitu ya. Itu beberapa pertanyaan-pertanyaan Mbak untuk bisa memunculkan memunculkan sebuah proses kreatif dalam self coaching. Oke. Nah ngomongin soal teknik nih Pak, bisa kasih contoh sedikit nggak teknik dari self coaching itu sendiri apa sih? Oke, ini menarik nih, kita langsung masuk ke contoh langsung gitu ya. Yeah. Baik, kita bisa menggunakan contoh dasar untuk konsep CBM Mbak, CBM ya, Cognitive Behavior Model ya, yang akan diilustrasikan dengan turunannya dengan kepanjangan SPRTH, situasi, pikiran, perasaan, tindakan, hasil gitu ya. Saya akan jelaskan sedikit gitu ya. Jadi gini, Cognitive Behavior Model itu adalah perilaku memang didasarkan pada hasil proses berpikir kita. Nah, bagaimana kita berpikir kognitif itu dengan menggunakan SPRTH. S-nya itu tadi ya situasi, kemudian P-nya itu pikiran, R-nya perasaan, T-nya tindakan, dan H-nya itu hasil. Ketika kita memikirkan situasi itu ya, kita beropini pada situasi, maka akan muncul sebuah pikiran. Dari pikiran akan muncul output perasaan. Dari perasaan akan muncul sebuah tindakan, dan tindakan akan muncul sebuah hasil. Kalau kita pengen mengubah hasilnya, maka yang akan kita perlu rubah dulu apanya dulu? Tindakannya dulu kan. Kalau tindakannya akan kita rubah, apa yang akan kita rubah dulu? Hasil perasaannya dulu sama pikirannya. Tapi situasi nggak akan kita bisa rubah karena situasi adalah fakta. Situasi itu semacam memang yang tidak bisa kita rubah gitu ya. Contoh situasi itu apa? Situasi misalnya hujan. Saya rugi di bisnis 80 juta gitu ya. Berat badan saya 70 kg gitu. Itu fakta yang kita tidak bisa rubah gitu ya. Nah, untuk bisa mempermudah saya kasih contohnya aja langsung ya Mbak ya. Jadi pada suatu saat waktu itu saya di sebuah perusahaan itu, kami para trainer itu dikumpulkan sama GM. Trainer itu kira-kira ada 20 orang. GM memberikan satu konsep tentang sebuah training gitu ya. Konsep training baru lah kira-kira gitu yang kami harus tahu. Nah, ketika sudah dijelaskan tentang konsep training itu, kemudian GM tanya sama saya, ibarat kayak ngetes gitu ya. Mbak Tiar, ini kalau konsep ini seperti apa ya? Nah, pada saat itu saya tidak bisa menjawab pertanyaan dari GM itu. Gitu ya. Itu situasi gitu ya. Itu fakta. Saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Nah, kemudian pada saat itu pikiran saya adalah pikiran yang kurang baik gitu, bahwa waduh, saya nggak bisa jawab pertanyaan nih. Aduh, kayaknya GM mempermalukan saya di hadapan banyak orang. Masa pertanyaan kayak gitu aja saya nggak bisa jawab gitu ya. Itu pikiran saya Mbak. Nah, akan perasaannya apa? Perasaannya saya jadi gundah gulana gitu ya. Kemudian ketika perasaan saya gundah gulana nggak menentu gitu, kemudian apa? Menjadi sebuah tindakan. Tindakannya apa? Saya menjadi orang yang tidak semangat di kantor. Menjadi orang yang cuma mikirin kesalahan saya doang gitu ya. Padahal ketika saya memikirkan perasaan yang tadi bahwa wah, GM mempermalukan saya, itu ada cuma sebuah opini saya, perasaan saya gitu ya. Nah, saya lanjut dulu. Ketika sudah ada di level perasaan, kemudian tindakan saya waktu itu jadi apa? Kurang produktif gitu ya. Hasilnya mungkin jadi pekerjaan saya agak kurang bagus. 2 minggu pekerjaan saya terlunta-lunta karena cuma mikirin itu doang. Gara-gara apa? Ada satu pertanyaan GM yang gitu yang saya nggak bisa jawab gitu ya. Coba deh, tapi kita balik situasinya Mbak kayak tadi ya, dengan menggunakan self coaching. Ketika GM mengajukan pertanyaan kepada saya, kemudian saya nggak bisa jawab, gitu ya. Saya tidak bisa menjawab adalah sebuah situasi, gitu ya. Nah, ketika saya nggak bisa jawab, pikiran saya waktu itu adalah
bahwa GM mempermalukan saya gitu ya. Tapi saya rubah kalau misalnya kita sudah menggunakan self coaching ya, bahwa ketika saya nggak bisa jawab, ada teman yang bisa membantu menjawab itu, maka pikiran saya itu bisa lebih netral, bisa lebih tenang. Oh bagus juga ya, ada teman yang bantu saya gitu ya. Nah ketika pikiran saya bisa lebih tenang, oh ada yang ngebantu, maka perasaan saya lebih enak. Oh, nah juga nanti ada konsep baru tentang training, saya akan bisa belajar dari beliau gitu ya. Oh, oke, perasaan lebih enak kan? Beda sama yang tadi ya. Kalau yang tadi ya saya merasa dipermalukan. Gitu. Nah, ketika perasaan saya lebih enak, kemudian tindakan saya apa? Tindakan saya itu lebih produktif gitu ya. Oh, saya bisa bersemangat lagi belajar sama teman-teman, Mbak. Belajar dari apa yang mungkin tadi saya tidak bisa, kemudian dikasih tahu gitu ya. Perasaan saya udah netral tuh, enak gitu ya. Hasilnya apa? Hasilnya saya bisa mengembangkan konsep training yang ada dalam waktu meeting itu. Hasilnya saya bisa lebih produktif dalam beberapa hari setelah itu ya, ketika misalnya saya tahu konsep training itu ya. Jadi kita bisa bayangkan ya, yang salah di sini apa? Yang salah adalah pemikiran kita. Betul, pikiran. Ketika ada GM bilang ke saya, dia memberikan pertanyaan yang saya tidak bisa jawab, maka hal yang pertama yang harus kita benahi adalah pikiran kita gitu ya. Ketika pikiran kita negatif, maka ke belakangnya akan negatif sampai hasilnya gitu ya. Tapi kalau pikiran kita positif, maka akan berpengaruh pada apa? Pada perasaan. Ketika perasaan kita sudah bagus, akan berpengaruh pada apa? Tindakan. Ketika tindakan kita sudah positif, maka hasilnya akan positif juga, bagus juga gitu ya. Nah, ini juga sama dengan beberapa situasi-situasi yang kita alami gitu ya. Misalnya, kalau misalnya situasinya hujan deras gitu ya. Hujan itu kan sebuah fakta ya, situasi yang nggak bisa kita rubah, betul kan ya? Iya. Tapi kalau misalnya pikiran kita setelah memaknai hujan deras itu, wah bakalan macet nih gitu ya. Wah ini kayaknya pulangnya lama nih gitu. Maka kan ke belakangnya perasaannya, tindakan sama hasilnya kan beda gitu ya. Beda kalau misalnya dimaknai misalnya, wah hujan ini berkah gitu ya. Nah, maka perasaan kita lebih enak, lebih netral gitu. Jadi ke belakang itu lebih enak sampai hasilnya. Nah, ketika kita akan mengubah hasil di ujung, kita tidak bisa mengubah ujuk-ujuk hasilnya, tapi kita harus mengubah dulu apa? Perasaan kita, tindakan kita, kemudian pikiran kita. Yang pikiran kita itu hasil dari opini sebuah situasi. Sekali lagi, situasi itu adalah situasi yang netral, sebuah fakta yang kita tidak bisa ubah. Banyak hal yang kita tidak bisa ubah ya, berat badan kita, kemudian hari hujan, kita bisa rugi dalam bisnis misalnya 50 juta gitu ya. Yang tadi ya, misalnya nih kita diomelin bos, atau misalnya kita diberitahu sama bos. Ketika kita dimarahin atau dikasih tahu sama bos, maka yang paling berpengaruh adalah ketika pikiran kita memaknai apa gitu ya. Ketika kita ditegur bos, kalau kita memaknai bahwa oh bagus juga nih kita dikasih tahu sama bos bahwa kita punya opini bahwa oh ternyata yang betul itu kayak gitu ya gitu. Tapi kalau misalnya pikiran kita, waduh dimarahin bos nih, besok kayaknya aduh dikurangin gaji saya, atau misalnya wah besok bisa berhubungan dengan baik lagi gak dengan bos gitu. Jadi macam-macam Mbak. Jadi hal yang penting adalah bagaimana kita bisa memaknai situasi dalam pikiran yang positif. Ketika pikiran kita positif, maka menghasilkan perasaan yang lebih enak. Ketika menghasilkan perasaan yang lebih enak, maka tindakan kita juga positif. Ketika tindakan kita positif, maka hasilnya tentu saja lebih baik gitu ya. Sekali lagi, kalau kita pengen merubah hasilnya, maka yang akan kita rubah dulu adalah tentang pikiran kita gitu. Yang situasi kita tidak bisa merubahnya gitu. Karena banyak kan misalnya di kantor atau gimana gitu, ya, ditegur sama rekan, dia nggak suka nih sama saya nih gitu kan. Padahal enggak sebenarnya. Padahal itu cuma opini gitu ya. Iya benar-benar. Yang ada di pikiran kita. Misalnya yang tadi ya, oh kayaknya dia nggak suka sama saya. Dari mana kita tahu dia nggak suka sama saya? Padahal itu cuma opini kita. Nah, situasi bahwa mungkin ya kita pernah clash sama orang gitu ya, atau mungkin ada situasi yang kurang menguntungkan, sehingga kita beropini, oh kayaknya dia nggak senang sama kita. Nah, itulah dari muncul pikiran itu, Mbak. Pikiran muncul perasaan, perasaan muncul tindakan, tindakan muncul hasil. Nah, bagaimana untuk bisa positif? Maka ketika misalnya ada satu clash sama orang lain, maka yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita tetap berpikiran positif terhadap orang tersebut, gitu. Nah ini penting nih Pak. Kalau misalnya kita udah bisa melakukan self coaching nih, udah bisa menguasai teknik-teknik tersebut, kita masih butuh coach profesional nggak? Nah ini pertanyaan menarik ya. Kalau kita sudah bisa menguasai self coaching secara bagus gitu ya, kemudian apakah kita perlu menyewa atau mendapat dukungan dari coach yang profesional? Nah gini, pada dasarnya kalau misalnya itu permasalahan cukup berat, pelik gitu,
kita butuh juga sebuah professional coach untuk bisa melihat sisi lain dari kita. Kita perlu melihat blind spot kita yang nggak kelihatan ya. Kadang-kadang kalau kita misalnya naik mobil pun ada blind spot yang nggak kelihatan ya. Nah, sama juga ketika kita menghadapi permasalahan cukup berat, cukup pelik gitu ya, tetap kita butuh semacam opini luar yang akan membantu kita. Maka kita butuh professional coach juga. Nah, cuma masalahnya kan memang nggak banyak professional coach yang bisa membantu kita. Nah, pada dasarnya ini bisa menggantikan proses self coaching ini bisa menggantikan proses coach yang secara konvensional tersebut gitu ya Mbak. Contohnya gini deh, kalau misalnya kita di banyak perusahaan gitu ya, orang tahu konsep coaching, seberapa banyak pimpinan kita yang bisa meng-coach kita secara bagus, secara reguler? Jarang banget gitu ya. Paling coaching itu pas performance appraisal, pas tahun sekali atau tahun 2 kali, itu juga karena ada jadwalnya gitu ya. Apakah kita di coaching setiap bulan? Kadang-kadang nggak juga gitu. Kadang-kadang yang orang nggak terlalu concern sama SDM kita malah jarang melakukan coaching itu ya. Jadi proses kalau kita sudah bisa self coaching untuk masalah-masalah yang mungkin agak sangat pelik berat gitu, kita memang sedikit butuh bantuan untuk coach profesional. Paling tidak melihat sudut pandang yang lain gitu. Tapi untuk yang permasalahan yang bisa kita kendalikan atau beberapa permasalahan kecil, ini dengan self coaching ini saya rasa sudah cukup gitu ya. Makanya saya merasa kita perlu belajar tentang self coaching ini untuk bisa lebih memahami tentang diri kita, kemudian kita bisa menemukan solusi dari diri kita sendiri gitu ya. Saya banyak belajar misalnya dari self coaching ini ya, dari buku Coach Darmawan Aji, dari internet gitu ya, NLP dan segala macam. Jadi penting sekali selain memang kita mempelajari tentang coaching, kita bisa meng-coaching diri kita sendiri gitu sih Mbak. Berarti kalau masalah sudah pelik butuh kita butuh semacam blind spot yang kita nggak kelihatan itu untuk bisa dapat satu opini gitu ya. Kadang-kadang kalau kita pakai kacamata kita sendiri gitu ya, walaupun sudah menggunakan self coaching lurus gitu ya, kita butuh beberapa sudut pandang orang lain gitu ya, yang wise memang kadang-kadang mereka bisa melihat lebih jernih permasalahan tersebut gitu. Oke, tuh rekan-rekan, jadi kalau misalnya udah mulai mood swing atau mulai menghadapi sesuatu langsung self coaching ngomong kayak gitu. Kalau lagi misalnya bad mood gitu ya, lagi mentok, lagi mager gitu ya, harus ngapain ya? Udah, kita melakukan self coaching. Yang tadi saya bilang Mbak bahwa semua masalah itu sebetulnya kadang-kadang sudah ada jawabannya di diri kita. Tinggal bagaimana kita memunculkan jawaban terbaik itu lewat pertanyaan-pertanyaan yang memang memberdayakan gitu. Oke deh Pak Bahtiar, makasih banget ya Pak Bahtiar buat sharingnya hari ini bermanfaat banget. Jadi self coaching itu juga sebenarnya bisa diimplementasikan ke banyak hal ya, ke personal life, pekerjaan, ke semua hal ya, bisa diaplikasikan ke semua hal gitu ya. Di berbagai aspek kita bisa melakukan self coaching di kerjaan, kepada anak kita, kepada di kehidupan kita yang lain gitu ya. Ketika ada masalah dengan keluarga, dengan rekan kerja, dengan pekerjaan yang pelik, rumit, kita bisa melakukan self coaching kita sendiri. Terima kasih Pak Bahtiar buat hari ini, buat sharingnya, semoga bermanfaat buat rekan-rekan semua. Nah, saya juga mau ngasih tahu nih buat rekan-rekan semua, untuk yang ingin mendalami self coaching bisa langsung kontak tim kita karena ada pelatihannya dengan durasi 1-2 hari tergantung dengan kebutuhannya. Sekali lagi terima kasih Pak Bahtiar untuk waktunya. Terima kasih juga buat rekan-rekan yang udah ngikutin kita semua. Jangan lupa juga di subscribe YouTube channel kita karena kita tiap minggunya akan ada video-video, dan supaya nggak ketinggalan di turn on notification ya. Sampai jumpa di video-video PV selanjutnya. Bye-bye. Hai viewers, semoga video tadi menarik dan bermanfaat untuk viewers dan juga rekan-rekan ya. Please subscribe dan tulis di kolom komentar hal apa sih yang paling disukai dari video ini. Jangan lupa untuk melihat-lihat video yang lainnya dan sampai jumpa.